Adik, antar mama ke pasar yuk. Ngapain ke pasar mah? Panas, berisik, rame juga. Loh, kok bilang gitu toh? Kan bantu mama ngantar ke pasar. Emang ngapain sih ke pasar mah? Banyak banget yang mau dibeli kebutuhan sehari-hari. Tapi ini surprise dulu untuk papa tuh. Ini anniversary mama dan papa tuh ya. Anniversary. Pengantar guys. Ya udah, ayo sih mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Kak Nadir. Dari kisah tadi, kira-kira siapa ya di antara kalian yang rajin antar mamanya ke pasar? Pasar adalah tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Setiap pembeli memiliki permintaan atas berbagai barang yang dibutuhkan. Lalu, dalam ekonomi terdapat permintaan atau demand dan penawaran atau supply yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kira-kira kalian sudah paham belum pengertian permintaan dan penawaran? Yuk kita pelajari lebih lanjutnya. Pengertian permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli, sedangkan penjual bertindak sebagai penawaran. Ketika terjadi transaksi antara pembeli dan penjual, maka keduanya sepakat sehingga terjadilah transaksi pada harga tertentu hasil dari proses tawar-menawar. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, pendapatan konsumen, yaitu ketika pendapatan seseorang naik, tentu saja jumlah barang dan jasa yang dia minta akan ikut naik seiring dengan pendapatannya. Yang kedua, intensitas kebutuhan konsumen, kebutuhan itu akan barang mendesak atau tidak. Sehingga ketika kebutuhan akan suatu barang mendesak, otomatis permintaannya akan meningkat. Yang ketiga, jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk suatu negara meningkat, maka jumlah barang dan jasa yang diminta akan naik. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, maka jumlah produksi berkurang, dan juga penawaran pun ikut berkurang. Sebaliknya, apabila biaya produksi murah, maka produksi bertambah, sehingga penawaran pun bertambah. 2. Kemajuan teknologi. Semakin tinggi teknologi produksi, maka kualitas dan jumlah hasil produksi semakin bertambah, sehingga berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. 3. Harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. 4. Perkiraan harga pada masa depan. Jadi perkiraan harga pada masa akan datang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Selanjutnya, hukum permintaan dan penawaran. 1. Hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. 2. Hukum penawaran, yaitu jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, dan sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah yang ditawarkan akan menurun. Terus ada kurva penawaran. Berdasarkan dengan hukum penawaran, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan yang berbanding lurus antara harga barang dan penawaran. Jika harga barang dan jumlah penawaran disajikan dalam bentuk grafik, maka data tersebut akan membentuk kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya ada harga keseimbangan. Coba perhatikan, jika ibu sedang belanja di pasar tradisional, apa yang dilakukan ibu saat membeli suatu barang? Dan mengapa harga barang-barang di pasar tradisional bisa beraneka ragam meskipun kualitasnya sama? Berbelanja di pasar tradisional memerlukan keahlian dalam melakukan tawar-menawar. Hal ini disebabkan pembeli memiliki kesempatan untuk menentukan harga suatu barang melalui proses tawar-menawar secara langsung dengan penjual.
Dari proses tawar-menawar tersebut, nampak adanya kesepakatan, di mana pembeli berusaha menurunkan harga yang ditawarkan oleh penjual, sedangkan penjual berusaha mempertahankan harga yang ditawarkan, sehingga akhirnya ditemukan titik temu harga tertentu sebagai hasil kesepakatan penjual dan pembeli. Harga yang disepakati itulah yang disebut harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tercipta melalui proses tawar-menawar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, mohon dibenarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.